Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kebijakan pemerintah non-stop ekspor selama bulan Januari 2022. Apa alasan dan dampak bagi dunia? Yuk kita tonton video ini sampai selesai agar mendapatkan informasi yang utuh. Namun sebelumnya, agar tidak ketinggalan informasi terupdate, subscribe dulu channel ini dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih untuk yang telah subscribe. Dilansir dari kompas.com, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia Mineral (ESDM) memutuskan untuk melarang seluruh perusahaan batubara mengekspor mulai 1 Januari 2022. Hal ini dilakukan karena kekhawatiran terhadap rendahnya pasokan untuk pembangkit listrik domestik. Berdasarkan surat yang ditandatangani Dirjen Mineral dan Batubara Ridwan Jamaluddin, pelarangan ekspor berlaku hingga 31 Januari 2022. Surat tersebut tertuang dengan nomor B1669/DJB.B/2021 tertanggal 31 Desember 2021. Lalu apa alasan dibalik larangan ekspor batubara ini oleh pemerintah? Tentu akan memiliki alasan yang jelas. Dilansir dari bisnis.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan di balik larangan ekspor batubara yang diterapkan pada awal 2022. Menurut Bendahara Negara, kebijakan tersebut diambil untuk menghindari krisis energi dan risiko inflasi seperti yang dialami di sejumlah negara. Sri Mulyani juga mengatakan terdapat berbagai faktor yang memicu lonjakan inflasi di sejumlah negara. Dia mengatakan kebijakan teranyar pemerintah untuk melarang ekspor batubara pada tanggal 1 sampai 31 Januari 2022 dilakukan untuk menghindari adanya krisis energi di dalam negeri dan risiko inflasi yang mengikutinya. Kita kalau ingin supaya pemulihan ekonomi tidak terancam oleh inflasi yang tinggi, maka kita juga harus lihat faktor-faktor itu, jelas Sri Mulyani pada konferensi pers realisasi APBN 2021 di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Senin 3 Januari 2022. Lalu apa dampak terhadap dunia atas kebijakan yang diambil pemerintah ini? Mengutip dari Reuters melalui katadata.co.id, analisis memperkirakan larangan ini menimbulkan risiko yang lebih luas dan berdampak tidak langsung pada ekonomi China, India, Jepang, dan Korea Selatan. Berdasarkan data dari Kepler, negara-negara tersebut menerima 73% ekspor batubara Indonesia pada tahun lalu. Pusat perdagangan utama batubara seperti Australia ditutup pada Senin karena libur tahun baru. Tetapi harga batubara ke pantai barat India telah naik Rp500 atau 6,73 US$ per ton sejak larangan diumumkan, ujar analisis bisnis di Energy Natural Resources Limited Ria Vyas, seperti dikutip oleh Reuters. Selain itu, negara Jepang juga merespon agar mencabut kebijakan tersebut, dikutip dari cnnindonesia.com. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, meminta Kementerian ESDM mencabut larangan ekspor batubara. Pasalnya, pembangkit listrik dan manufaktur Jepang mengandalkan batubara yang diimpor dari Indonesia. Industri di Jepang secara reguler mengimpor batubara dari Indonesia untuk pembangkit listrik dan manufaktur sekitar 2 juta ton per bulan. Oleh karena itu, kami meminta untuk segera mencabut larangan ekspor batubara ke Jepang, tulis Kenji dalam suratnya. Ia menyebutkan larangan ekspor batubara berdampak serius terhadap
aktivitas perekonomian dan kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang. Sebab kebutuhan energi di Jepang sedang tinggi-tingginya, karena itu negeri Sakura itu tengah menghadapi musim dingin. Saat ini permintaan batu bara di Jepang sedang sangat tinggi di tengah musim dingin, ujarnya. Demikian sahabat ulasan mengenai kebijakan pemerintah terhadap penghentian ekspor batu bara. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan penghentian ekspor batu bara tersebut beralasan untuk memenuhi kebutuhan domestik energi dalam negeri agar tidak terjadinya krisis energi dan dapat mengakibatkan inflasi seperti negara lain. Namun hal itu tentu akan direspon oleh negara tujuan ekspor seperti halnya Jepang. Mereka menginginkan segera untuk menghentikan kebijakan tersebut. Itulah sebuah kebijakan yang akan menimbulkan pro kontra sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Demikian, dan terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe agar tidak ketinggalan informasi terupdate dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.